begitu. Nah, ini sedikit profil singkat saya, Bapak Ibu. Ya, salam kenal semuanya. Boleh panggil saya Mas Is, ya. Singkat sekali, Is, gitu. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin tanya beberapa hal. Pertanyaan pertama saya adalah, siap berubah atau tidak? Gitu. Karena materi saya hari ini terkait tentang merubah diri. Gitu. Kalau kita bicara merubah diri, ini yang seringkali saya sampaikan sulit untuk dilakukan oleh setiap manusia jika tidak memiliki kemampuan growth set yang cukup. Nah, ya, begitu. Oke. Bapak Ibu, siap untuk berubah? Boleh chat ke saya. Kalau sudah siap, boleh digunakan kolom chatnya untuk mengatakan, saya siap berubah hari ini, ya, begitu. Saya ingin dengar semangatnya. Siap. Oke, terima kasih untuk semuanya, Bu Arfian dan seterusnya. Kita akan siap berubah. Dan harapan saya tidak hanya di tulisan, harapan saya juga hadir pada saat Bapak Ibu nanti juga melakukan kegiatan hari ini, dan seterusnya diimplementasikan di proses pengajaran dan profesinya. Begitu. Baik, sebelum kita sampai di situ, saya ingin tunjukkan satu video, salah satu di mana waktu saya berkunjung di Korea Selatan, saya pernah diundang oleh Korea Selatan tahun 2018 terkait tentang Activating Education Indonesia, begitu. Bagaimana sih belajarnya di Korea, begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya ingin tunjukkan bahwa di sini ada video, saya sampaikan satu video yang cukup pendek, di mana saya mengunjungi satu sekolah, namanya Goyang High School. Sekolah ini itu sampai saya datang ke sana malam hari, pukul 7 lewat, hampir jam 8 kalau nggak saya salah ingat, itu masih ramai. Nah, ini sedikit videonya. Hours. 4 hours. So for 4 hours. Yes. So what subject do you like? Tell me, which one do you like? What subject do you like? English. Why do you like English? It's fun. All right. So I'm going to take your information. Baik, Bapak Ibu, video ini menunjukkan suasananya malam hari, pukul 8 gitu ya, dan masih ramai. Ada suara sound, ada suara musik juga di sekolahnya. Ini sekolahan loh Bapak Ibu, malam hari Bapak Ibu, bukan next school, juga bukan, gurunya nggak ada di sini. Guru itu nggak ada, sudah pada pulang. Di siswa-siswanya masih di sekolah. Bayangin ya, kita lihat lagi. Right now for my students, it's going to be amazing, and I want to talk with her exactly that. Yeah. So Yes. tell me. Yes. You said that you like to study until what time? Would you like to tell me? Please tell to 10 my students o'clock. until 10 o'clock. Yeah. Why do you like to study until 10 o'clock? I do some. Oke, dia sampaikan bahwa anak ini suka belajar sampai jam 10 malam di sekolahnya. Saya tanya, kenapa sampai jam 10 malam di sekolah? Kita dengar jawabannya. Study, like I review what I did during class time, and I can also learn another language like Indonesian. I did study Indonesian before, but I have to review so I cannot forget. So I want. Oke, Bapak Ibu, jawabannya sederhana sekali. Saya hanya mereview, saya hanya belajar mengulang apa yang diajarkan di pagi sampai siang hari. Kadang dia bilang dia belajar bahasa Indonesia juga. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya anak ini punya self learning oriented yang sangat tinggi. Ini luar biasa, saya katakan. Ini anak begini, dewasanya gimana tuh nanti? Saya bilang begitu ya. Bukan karena ada ulangan besok. Kalau anak kita biasa kalau ulangan besok baru rame tuh siapin, mau ujian semester baru rame. Nah, ini ada pola kebiasaan yang berbeda begitu pada anak ini. Nah, ini yang saya tunjukkan bahwa bagaimana akselerasi pendidikan, reformasi pendidikan di negara maju harus harus bisa masuk mengilhami Indonesia melakukan hal yang serupa. Lewat siapa? Guru-gurunya. I do review Indonesian, and I also study and prepare for my exams that's gonna come, and I also do my exams that I have to make up. And, Okay. Would you like to tell me what's your name? Jungmi Lee. Okay, Jung Mili. Nice to meet you. Ya, itu siswa yang bernama Jong Mili di sekolahan malam hari ya, masih sibuk belajar buat ngulang saja, bukan karena besok ada ujian, Bapak Ibu. Jadi saya bisa bilang bahwa ada hal yang menarik. Nah, kemarin kalau saya tidak salah ingat materi sebelumnya ada cakupan pengelolaan kinerja guru, yaitu ada praktik kinerja, ada perilaku kerja, ada perkembangan kompetensi, Bapak Ibu. Dan hari ini kita bicara tentang apa hubungannya dengan kesejahteraan guru. Dan Bapak Ibu hari ini dan yang hadir hari ini bahwa kerjaan kita itu bukan hal sifatnya administratif. Tapi kalau kita lihat tiga peta ini bahwa memang kita harus memiliki tiga kapasitas ini, yaitu praktik kinerja kita harus baik, perilaku kita harus berkarakter, kompetensi kita harus yang terdidik. Tiga ini harus sejalan.
Nah, untuk itu maka dihadirkan pendidikan, dihadirkan pelatihan yang sifatnya non-pelatihan, bahkan berkontribusi dalam sebuah komunitas, Bapak Ibu. Saya juga guru, Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu yang hadir hari ini, begitu. Dulu saya mengajar sejak tahun 2004, menjadi seorang guru, dan saya mengajar di salah satu sekolah negeri sejak tahun 2011 sampai tahun 2017. Kemudian saya memutuskan berhenti menjadi guru, dan hari ini menjadi guru untuk guru-guru, begitu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa urusan kependidikan itu adalah urusan orang terdidik. Jadi orientasi saya mengambil bagian itu bukan karena finansialnya. Ini dulu yang paling penting. Kalau kita berorientasi pada finansial, maka yang muncul adalah kebutuhan uang, bukan kebutuhan peserta didik. Nah, ini. Dan peran seorang guru sama seperti peran seorang dokter. Dokter itu hadir bukan karena uangnya mestinya, tapi karena hadir untuk menyelamatkan masyarakat banyak, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Demikian. Begitu juga dengan guru dan kepala sekolah, yaitu mencerdaskan anak-anak Indonesia. Dan ini ranah yang paling penting untuk kita penuhi, ranah yang paling penting untuk kita kerjakan sama-sama, gotong royong sama-sama lewat kapasitas kita sebagai guru. Tidak peduli dia tua, tidak peduli dia muda, siapapun mereka, tidak ada yang mayoritas, tidak ada yang minoritas, semuanya sama di sini. Tugas kita satu, selama dia terdidik, maka kita ambil bagian itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya katakan bahwa kenapa negara begitu begitu luar biasa memaksa, saya katakan memaksa ya, lebih memaksa guru-guru dan kepala sekolah untuk mengembangkan kapasitasnya. Karena yang namanya pendidikan itu sifatnya berubah, berkembang, dan terus maju yang sifatnya fluktuatif. Artinya bisa berubah kapan saja dan kita harus adaptif. Contoh kemarin COVID-19, kita harus belajar online. Dampak online kita alami hari ini dan kita belajar sama-sama hari ini, itu dampak dari kebaikan bagaimana sebuah sesuatu yang buruk menjadi pembelajar yang efektif untuk kita, bahkan di beda negara, bahkan di beda provinsi saat ini, Bapak Ibu ya kita hadir hari ini, itu menunjukkan bagaimana kita bisa belajar tanpa harus ada batasan. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat Bapak Ibu ya dari peta ini ya, kalau kita lihat sama-sama, kita bisa melihat bahwa guru itu harus bisa menjadi seorang kontributor. Makanya ada skala prioritas. Pendidikan guru penggerak, pendidikan profesi guru, implementasi guru merdeka, perencanaan bahasa kita. Ini 4 hal yang penting harus dilakukan oleh guru dan diatur sebagai skala prioritasnya. Begitu. Nah, yang menarik adalah jangan sampai ini karena administratif, begitu sudut pandang nanti kita bahas ya. Begitu. Nah, makanya guru jangan hanya jadi guru. Bapak Ibu kalau hanya jadi guru, selesai saya hari ini jadi guru. Nggak akan hadir hari ini di depan Bapak Ibu. Kalau saya hanya seorang guru. Maka seorang guru itu harus bergerak. Dia jadi penggerak. Sebelum ada Merdeka Belajar, sebelum ada PMM atau Merdeka Mengajar, Bapak Ibu harus bergerak dulu. Mengilhami, menginspirasi. Nggak harus untuk anak-anak. Tapi untuk siapa saja, bahkan rekan kerja kalau perlu begitu. Nah, itu. Jadi penggerak. Itu yang mungkin. Yang kedua menjadi apa? Menjadi asesor. Nah, yang paling mungkin seperti saya, menjadi narasumber. Bisa, Bapak Ibu. Tanpa harus gelar yang tinggi. Ya, begitu. Saya kalau dibanding sama narasumber sebelumnya, saya belum S2, Bapak Ibu. Tapi saya hanya ambil sertifikasi pengajaran saya, alhamdulillah cukup baik begitu. Nah, jadi pengajar praktik, saya adalah pengajar praktik begitu. Saya juga fasilitator, saya juga coach atau mentor bagi guru-guru saya. Begitu. Nah, apakah saya juga penelaah? Ya, saya suka menelaah beberapa kajian-kajian penting dan hari ini saya bawa materi hari ini Bapak Ibu ya. Itu berdasarkan kajian-kajian, bukan kata saya. Saya berdasarkan kata guru-guru hebat, guru-guru besar yang hebat begitu. Nah, itu artinya ada ruang Bapak Ibu bisa meningkatkan kapasitasnya, mensejahterakan dirinya lewat apa? Lewat banyak hal di sini. Jangan fokus pada guru saja. Jangan berpuas diri pada satu hal. Maka dari itu, Bapak Ibu, negara nggak tinggal diam. Negara hadirkan platform Merdeka Mengajar itu supaya kita bisa mengembangkan kapasitas kita lewat pelatihan, lewat komunitas belajar. Di sini ada yang namanya guru penggerak, ada yang namanya komunitas lainnya. Kalau saya punya komunitas juga yang namanya guru sekolah karya, lalu ada juga yang namanya komunitas ini komunitas teman-teman yang bergerak di relawan saya, di relawan kami, Bapak Ibu. Saya punya yayasan, kami punya yayasan yaitu yayasan teman kita. Kami mendirikan yayasan itu bergerak untuk kerelawanan dan untuk pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Yang bergerak adalah anak-anak yang peduli dengan pendidikan, mereka yang remaja, mereka yang terdidik ambil bagian dan mengajar, Bapak Ibu. Dan di situ ada komunitas belajar, namanya kelas kecil. Mereka belajar sama-sama mengajar di situ. Nah, apakah dapat ijazah seperti di sini? Enggak. Sertifikat? Enggak. Tapi mereka kerjakan itu karena nilai kependidikan. Itu saja. Ini yang menarik. Dan nilai-nilai ini yang luhur. Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan tidak akan mengkhianati hasil. Percaya sama saya. Begitu. Nah, jadi dua hal ini negara sudah lakukan. Lewat apa?
platform Merdeka Mengajar. Tinggal apa? Tinggal kita mau aktif atau tidak. Nah, di sini nih. Bagaimana caranya? Mulai aktif buat sumber bahan ajar. Karena Merdeka Belajar itu tidak terfokus pada buku. Awas, mengajar bukan karena ada buku, tapi mengajar itu karena kita yang menyesuaikan tujuan pembelajaran tadi, lalu kita buatkan bahan ajarnya sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan pendekatan yang open-minded, dengan pemikiran yang terbuka. Begitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah, Bapak Ibu ya, kenapa Bapak Ibu hadir hari ini di seminar hari ini? Nah, ini jadi pertanyaan buat saya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu saya tanya hari ini. Hari ini itu hadir di dalam seminar hari ini kenapa? Saya mau tanya. Apakah karena administrasi Merdeka Mengajar atau karena angka kredit mau naik golongan atau apa? Boleh, jujur saja sampaikan ke saya lewat chat. Saya pengen lihat di kolom chat kita hari ini. Saya mau lihat sejauh mana Bapak Ibu uh, hadir hari ini buat apa? Boleh, mungkin boleh dituliskan kepada saya. Kenapa Bapak Ibu hadir hari ini? Saya tunggu. Belum ada yang jawab ini sepertinya. Eh? Oh, ada yang untuk mengembangkan kompetensi. Oke, dua-duanya sertifikat dan ilmu. Ada yang pengen belajar. Oke. Ada yang bilang karena kebutuhan PMM. Nggak salah, saya katakan begitu ya. Ada yang ingin nambah pengetahuan saja gitu, dan seterusnya. Nah, jadi yang saya bilang Bapak Ibu ya, hari ini itu adalah, ingatkan saya Mbak Rere kalau saya berbicara terlalu cepat ya nanti ya. Sampai saya sampaikan bahwa karena ada PMM ini banyak yang kaget pelatihan, saya bilang begitu. Apa-apa ikut pelatihan, apa-apa ikut pelatihan untuk pemenuhan PMM, gitu. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, Bapak Ibu hari ini saya akan bahas tentang definisi kompetensi itu apa sih, gitu ya. Baik, kalau kita bicara kompetensi itu Bapak Ibu ya, maka pertama itu adalah saya kutip dari UNESCO tahun 2013 tentang bacaan saya judulnya Kompetensi Guru Standar Internasional untuk Pengajaran Profesional. Di situ di UNESCO tahun 2013 dituliskan ada 4 kompetensi yang dikuasai oleh seorang guru, yaitu pedagogi, sosial, profesional, dan personalnya atau kepribadiannya. Bapak Ibu, kita bicara kepribadian hari ini. Kalau kita bicara kepribadian, kita mengajarkan P5 atau profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Pertanyaan kita adalah apakah kita sudah menghidupi itu? Apakah kita sudah menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu dulu sebelum kita ke PMM ini, gitu. Atau kita mementingkan kompetensi untuk angka kredit. Sejauh mana